di Spotify dan juga Apple Podcast. Ya, keren. Tinggal cari aja Moms Talk. Kali ini pembahasannya tetap tentang apa nih? kesukaanku. Apa nih? Kalau kemarin kita sempat ngebahas soal skin to skin. Sekarang agak sedikit lebih deep daripada skin to skin. Apa? Pelukan. Pelukan sedikit pelukan. Si aku siapa kui? Rumi ini gak sih? Nonton itu gak sih kartun itu? Enggak. Jadi gaya tuh ada ini apa namanya? Ada jingle setiap kali aku ngegendong adik, ngegendong si Zoe, dia tuh selalu nyanyiin ibu sedang merawat adikku. Ibu itu setiap kali aku gendong dia nyanyi itu. Lucu gitu banget. Ibu Gara-gara tak nyangkut ya. bisa, dia lihat itu di YouTube kan, tak bisa bantu aku, terus ada ininya. Refnya tuh pelukan sedikit pelukan gitu. Lucu Tapi banget. gaya anak yang memeluk gak sih? Banget, dia tuh karena dari kecil udah aku biasain sih. Jadi apa-apa peluk dulu dong mami, peluk dulu dong daddy. Setiap kali mau tidur kita pelukan dulu. Bangun tidur, anakku dia tuh seneng banget drama, ngerti gak sih? Cosplay. Role Karena- playing ya. Bener, dia tuh merasa dirinya tuh adalah kadang putri duyung, kadang princess, kadang mboh ngono dinosaurus. Dia pernah pengen jadi gitu. Tapi dia tuh selalu pengen menjadi icon-icon yang baik hati gitu loh, nggak pernah. Lucu banget Lucu ya anakmu banget, tokoh-tokoh gitu kan. tokoh-tokoh. Kalau anakku aku kepengen jadi kipas angin bu. Muser no si Rai. Mengo. Tenan gue wis tahu ini kisah nyata ya. Tapi lucu loh, jadi princess lah, Iya. jadi dino segala Dan itu macam. selalu pengen peluk dulu gitu. Kayak gitulah pokoknya setiap kali dia bangun tidur, mau tidur kayak gitu terus. Lucu ya. Iya. Kalau dipikir-pikir lagi kan emang sekarang tuh kayak jadi campaign juga, Iya. apalagi di rumah sakit Betul. sekarang mereka sangat berkampanye kalau anak yang baru lahir itu harus skin to skin. Benar. Itu harus kayak jadi SOP-nya beberapa rumah sakit dan itu wajib banget bagaimanapun keadaannya, pokoknya kalau memungkinkan Iya. harus langsung segera gitu Iya, kan. benar. Udah gitu ada penelitian juga yang menunjukkan kalau kontak skin to skin ini punya efek positif langsung bagi bayi dan secara efektif bisa ngurangin tangisan dan stres. Itu benar banget. Iya kan? Karena kan kadang tuh ada beberapa bayi yang ketika di dalam kandungan posisi stres. Kayak kemarin yang aku lahiran Zoe, dia tuh posisi stres karena terlalu lama nggak bisa keluar karena kegedean kan. Akhirnya terus divakum, begitu keluar dia nggak nangis. Dia nggak nangis. Jadi posisi ketika Iya, aku peluk tuh dia nggak nangis. Jadi kan aku udah shock banget. Ini kenapa, ada apa dengan Padahal detak jantungnya Ini. tinggi pastinya kan karena dia stres tuh Karena dia ternyata stres. ya. Tapi ternyata setelah beberapa saat dipeluk gitu kan, mungkin merasakan kehangatan ibu juga, terus bikin dia kayak lebih calm down. Yang tadinya mungkin dia nangis aja enggak gitu, habis itu dia agak setelah selesai aku peluk dia mulai nangis. Iya, gitu. iya. Ketika diobservasi dia udah mulai nangis. Oh gitu. Jadi emang Gitu. ngefek banget berarti Ngefek. Emang menenangkan juga. Mungkin Iya. karena dia dekat sama kita itu juga ya yang detak jantungnya masih kerasa Iya, gitu benar, kan. benar. Dia bisa Bisa ngerasakan. merasa dekat sama kita juga. Terus bisa juga katanya meningkatkan kualitas tidur Oh iya, buat si jadi anak. lebih Zoe kan tenang ya. ketal-ketil kalau malam kan. Tim kedal-kedil sampai sekarang. Tapi kalau siang kayak nyenyak banget ya. Kesel gak sih? Aku bangun itu gak mau loh Dis. Kalau siang tuh sampai dia tuh kayak bener-bener kayak bodo amat dengan dunia kayak gitu loh. Ngerti gak? Emang umurnya ya. Jadi begitu malam kitanya udah capek langsung. dia melek. Iya. Tapi bener-bener meningkat kualitas tidurnya kalau misalnya mereka sering dipeluk, Iya, skin to benar. skin, kontak fisik sama orang tuanya. Terus juga ternyata bisa membantu menetapkan rutinitas menyusui. Iya itu ngefek banget juga Masih sih. nenen ya Zoe sampai sekarang ya? Masih sampai sekarang. Neneknya banyak Alhamdulillah. gak dia? Banyak banget, sampai kadang tuh pas kondisi lagi kosong ya, PD-nya lagi kosong gitu kan, dia tuh kayak yang udah bingung. Padahal kanan kita tuh udah kosong, tapi kalau kadang abis itu kan dia nangis nih, nangis kejar, abis itu aku peluk dia diem lagi gitu, abis itu melek lagi, nyari lagi kayak gitulah. Lucu ya? Gitulah aktivitasnya setiap hari. Lucu banget loh Wit. Iya. Kamu posisi menyusui paling favorit buat kamu dan Zoe itu apa? Pas tidur, Tiduran ya? tiduran. Sambil tidur udah bisa ya? Iya. Udah mulai bisa kan? Ada yang Dari- bilang umur berapa tuh kalau belum boleh digituin karena Aku malah takutnya dari newborn. nanti apa namanya Pelepakan ya? ketutup Kepelepakan, kepelepakan susu ya kan. Tapi Ada yang favoritnya begini, Iya. begini. Ada lagi yang favoritnya gini. Iya, berdiri ya, Kalau Rumi ha-ha. dulu sukanya gini tuh digendong pakai SSC. Heeh. Itu dia sambil nenen. Agak ribet sih jadi Kayak kanguru. gituin. Jadi Cuma naik dia ya? suka, Tapi gitu posisi menyusui kan juga mostly sambil berpelukan juga kan. Iya Wit? benar. Gitu. Terus Bikin hangat. salah satu cara biar efek dari skin to skin bertahan lama dengan pelukan antara orang tua dan bayi.
Terus di situ kita melepaskan hormon oksitosin, bikin orang tua dan bayinya merasa aman, nyaman dan merasa diberi kasih sayang. Benar. Itu yang paling aku kerasa sih. Rumi Iya. itu anak yang sangat penuh dengan kasih sayang. Karena meskipun aku lagi marah nih ya, misalnya dia melakukan sesuatu yang menurut kami sepakati kalau itu salah gitu ya. Itu dia langsung pasti merasa bersalahnya, dia itu refleksnya adalah dengan minta peluk, ibu peluk gitu. Dia udah takut dimarahin. Tapi dia udah ngomong maaf dulu nggak atau langsung peluk gitu? Peluk dulu baru maaf gitu. Iya, peluk dulu baru maaf. Ada fase-fase di mana dia agak susah minta maaf karena bener. udah ada gengsinya kan, Wit. Jadi dia peluk dulu. Ibu peluk. Oh ya, jangan gitu lagi ya. Kalau ini gini. Ya maaf ya, Bu. Iya. Gitu. Jadi refleksnya dia ketika dia merasa bersalah adalah peluk. Terus kayak mau tidur juga pasti minta peluk dulu Bu gitu. Bangun tidur misalnya tengah malam dia kebangun ngelilir gitu ya, selain dia aktivitasnya adalah monolog, dia juga pasti minta peluk. Sumpah Rumi tuh sukanya monolog kayak malam-malam, lucu banget. Lagi sakit kan waktu itu panas, karena panas kan biasanya kan tidurnya nggak tenang ya, Wit, bangun-bangun terus. Begitu bangun pasti, Bu, aku ini tadi gara-garanya aku mandinya kelamaan ini, Bu, kayaknya, Bu. Soalnya aku nggak mau disuruh, aku nggak nurut sama ibu ini, makanya aku menyimpulkan sendiri ya. Makanya aku badannya panas. Ini aku panas ya, Bu. Terusnya monolog dia. Itu dia sukanya peluk. Tapi benar gitu. memang kayak kalau posisi anak kita pun lagi demam, lagi panas itu kan juga pelukan tuh bisa menurunkan kadar demamnya juga kan, bener, skin to bener skin loh, bisa, skin to skin. Satu malam aja gitu, menurutku bisa bener. langsung kayak kita transfer heat ya, transfer heat bener. dari kulit ke kulit gitu. Kalau misalnya kita lebih dingin, kita kasih dinginnya ke dia. Kalau kita yang panas, kita kasih panasnya ke dia gitu ya. Terus pokoknya sebenarnya berpelukan ini sebenarnya kan gratis ya. Iya. Dan gampang dilakukan gitu. Tapi memang mungkin kalau untuk orang zaman dulu masih tabu ya. Zaman dulu tuh kan susah banget nih, kayak anak ngomong I love you mami, aku sayang sama mami, aku cinta sama mami, sama adik, sama daddy kayak gitu ya. Tidak seterbuka itu ya. Bener, mungkin zaman dulu aku pun juga masih gengsi kok ngomong sayang sama ibuku, posisi gitu sekarang ya? juga. Kalau aku yang paling aku kerasa tuh papaku adalah orang yang mendidik dengan cara gitu sih. Jadi dia tidak akan memuji anaknya di depan anaknya langsung. Iya. Meskipun di belakang anak-anaknya tuh pasti dibilang macam-macam yang positif tentang anaknya, cuma kayak di depan anaknya tuh mereka papaku ya, itu nggak mau menunjukkan itu, termasuk dengan pelukan dan kasih sayang. Mereka sayang dengan cara mereka yang lain gitu kan. Bener. Dengan cara mereka yang kayak kita mau apa dibeliin dan nggak banyak ngomong, nggak ditunjukin secara secara lisan gitu. Cuma emang dengan perbuatan gitu prinsipnya. Aku juga ngerti kenapa, cuma kadang-kadang ternyata nih sebagai anak apalagi di zaman sekarang ya, kasih sayang ini perlu banget menurutku ditunjukin ya kan. Banget, apalagi aku nggak ngerti sih ini berlaku dari tahun berapa, era kapan, karena memang aku sendiri juga merasakan ketika anak sering banget melakukan pelukan sama orang tua, anak itu ngomong sayang, anak ngomong cinta, rasanya suasana rumah tuh kayak lebih hangat gitu loh. Iya benar. Nggak sih? Jadi menyenangkan, penuh dengan kasih sayang. Si anak ini juga menjadi anak yang penuh kasih sayang, ora kakean gengsi. Iya betul, itu salah satunya. Dan mungkin mereka juga akan lebih merasa terbuka dengan orang tuanya. Kayak mungkin nanti ketika mereka sudah mulai sekolah, mulai terbuka untuk cerita, mami tadi aku di sekolah seperti ini, karena kita posisi kedekatannya lebih kerasa ya. Aku ngerasa kayak gitu sih, karena posisi ketika dulu aku nggak pernah melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan ke anakku, aku dengan ibuku aja ya. Aku dulu juga tidak seterbuka itu gitu loh. Makanya dari sekarang aku juga selalu ngomong sama Gaya, kalau abis pulang main cerita dulu ya sama mami tadi Gaya happy nggak gitu, Gaya seneng nggak main apa aja. Terus mamanya ada yang nakal nih, temannya ada yang nakal, dia pasti ngomong, iya mami tadi tuh ada adek ini yang iniin aku, tapi aku nggak apa-apa kok, kan aku kakaknya, kan aku lebih besar. Nah maksudku kayak gitu loh. Cerita itu aku rasain sih. Aku dulu cerita dikit ya, aku dulu tuh SMP itu kan sekolahku tuh jauh banget, seujung-ujung gitu ya. Itu namanya anak SMP kan masih kecil-kecil, lagi tumbuh gitu kan. Pokoknya aku mengalami salah satu pelecehan seksual yang dilakukan sama orang random bapak-bapak di jalan. Dari lawan arah dia megang satu bagian gitu. Itu tuh aku kan deg-degannya sebagai anak SMP irung, tuh. ternyata sebetulnya irungmu karena tuh bukan kelek ya. Tumbuh nih gitu. Terus itu tuh deg-degannya kan setengah mati ya, mengalami itu anak SMP mau cerita sama siapa nggak tahu. Untuk cerita sama mamaku itu aku mikir berhari-hari.
Ya, itulah. Aku takut aku yang dimarah, ini aku salah apa enggak Iya. ya? Ini aku gini. Akhirnya pada akhirnya aku cerita sama mamaku dan nangis waktu itu. Iyalah. Akhirnya aku terbuka gitu di situ sama mamaku. Di situ juga mungkin efek dari kasih sayang yang mungkin nggak terlalu ditunjukin di zaman Iya, kita kecil tuh bener. jadi kesini juga kan, bisa lebih Jadi terbuka. kurang terbuka juga Iya. ya kalau mamanya dari awal kita memang kurang untuk ibaratnya itu kan kasih sayang orang tua juga ya. Mungkin beda ya. Mungkin kalau orang zaman dulu mikirnya gini, kayak bapak ibuku juga kerja kan. Jadi mikirnya mana sempet pelukan, mending nggak usah aja deh. Sedangkan aku tuh kayak Iya. rasanya sekarang ini Nanti nih anak Dengan- jadi asal peluk orang Nah. lagi gitu kan. semua dipeluk. Takutnya gitu. Tapi Iya. sebenarnya aku nggak masalah sih ya, as Iya. long as memang maksudnya bukan yang aneh-aneh Iya. gitu ya. Berpelukan tuh sebenarnya ya asalkan itu maksudnya adalah menunjukkan kasih sayang, Betul. wujud dari kita care gitu sih, menurutku nggak apa-apa. Kamu Kalau sehari berapa kali nih kalau meluk si Rumi, meluk suamimu kamu? sebanyak mungkin sih Iya, ya, kayaknya kapanpun ada kesempatan memeluk dan dipeluk, aku sih mau gitu, Iya. selalu terbuka gitu. Iya, seneng Apalagi nggak untuk sih? anak ya. Rasanya adem, punya duit nggak punya duit rasanya adem gitu. Iya, loh. dipeluknya udah cukup kenyang deh gue. Gak makan gak apa-apa deh, kenyang. Hidup dengan cinta tuh. Pret. Yang ini bohong. Kita butuh uang. Makanya lo gak usah peluk-peluk, lo gak ada duit gak usah meluk lo. Itu berlaku untuk suami kita ya. Kalau anak kita tetap enggak, anak kita tetap enggak. Mandi dulu baru peluk-peluk. Kalau anaknya kan ya sekecut apapun belum Iya. mandi kayak udah mandi kayak pakai peluk Baunya gitu enak kan. loh, tetep. Terus kapan biasanya memeluk si kecil? Ya itu tadi ya. Kalau Dalam aku sih, waktu-waktu tertentu ada gak sih yang kayak wajib peluk, jam wajib peluk? ya itu tadi aku sebelum tidur sama bangun tidur. Tapi mungkin Iya. kalau siang gitu kan, ya memang karena imajinasi anak kita tuh lagi tinggi-tingginya nggak sih? Dia tuh suka yang ada aja pokoknya yang dilakuin tuh ada aja yang kayak tahu-tahu peluk mami, cintaku, Yalah. aku sayang mamiku. Dia tahu-tahu ngomong gitu. Iya, lucu Terus banget drama ya rasanya pengen ngapa? Aku yang lucu tuh di depan orang-orang manggil aku tuh, ibu sayangku. Iya. Aduh romantis banget. Romantis banget, peres gitu. Apaan sih? Tapi ketika mereka tapi aku nggak pernah gituin, maksudnya nggak pernah jatuhin dia juga ya, karena aku takutnya ketika aku menjatuhkan dia kayak ngomong apa sih kayak gitu, nanti takutku nggak dia gitu nggak akan lagi. gitu lagi. Makanya ketika dia ngomong mengajak aku untuk drama-drama, mami sayangku, terus dipeluk-peluk sikilku padahal aku posisi gendong adik riwah, wes pokoknya chaos six pokoknya marah mumet, pokoknya ngono lah, digeret-geret, jangan gendong adik terus dong mami, aku mau dipeluk, aku mau mainan sama mami kayak gitu. Akhirnya Ya tetap gendong adik ngekngok terus mumet lah pokoknya dis itulah makanya susah banget ya, maksudnya ketika anak kita lagi senang berimajinasi nih, lagi pengen apa-apa tuh pokoknya minta diperhatikan, kita tuh juga harus bisa masuk ke dalam dramanya juga. Itu juga yang menjadi PR orang tua nih, ketika mereka minta pelukan harus Iya. kita peluk juga, karena Betul, takutnya ketika mereka kecewa, aduh kok mamiku nggak mau meluk nih, nggak lagi nggak lagi minta aku nggak mau ngomong lagi gitu loh, takutnya seperti itu. Kalau aku ada satu timing yang menurutku wajib juga memeluk anak tuh adalah setelah marah. Oh iya benar. Iya, Iya. maksudku adalah melakukan itu yang nggak tahu ntar dikira bipolar apa gimana ya. Cuma kayak abis marah kan, ini anak pasti merasa bersalah, merasa Iya. nggak enak gitu. Nah di waktu-waktu setelah aku marah sama dia itu biasanya aku peluk, karena meskipun ibu marah sama kamu, ibu tetap sayang nih. Iya, gitu. benar. Ibu gini karena ibu sayang nih sama Rumi gitu Iya. kan. Jadi abis marah tuh aku kayak wajib kita harus berpelukan. Dan kalau ditanya seberapa lama berpelukan ya sepengennya anaknya sih, Wit. Iya Ya, benar. Iya. Kadang Iya kan kan? mereka juga malas umumnya kita peluk dulu dong, nggak mau anak kita kan Yang- sekarang yang- udah bisa bantah gitu iya kan Dis. benar-benar nggak bisa dipaksa. Iya. Ya paling kayak sok nggak mau terus kabur. Ya ibu nggak mau dipeluk, sedih deh ibunya, tadi mau nyamperin terus meluk gitu kan. Coba jangan sampai maksa. Kayak sempat aku melihat sebuah artikel apa video gitu yang efek dari maksa anak dicium dan dipeluk, anaknya nggak mau terus dia ngelak, terus ininya kayak Oh iya, patah ada tuh ya? patah itu. Iya benar. Jangan Aku pernah baca kok memaksa. itu. Pokoknya begitu anak nggak mau ya jangan dipaksa. Kalau mau bergen ya bergen aja secara lisan Iya. gitu ya. Jangan yang dipaksa ditarik gitu kan, Wit. Kasian gak sih? Kasian banget, itu sakit Sini loh. peluk dulu, kerotok. Langsung hilang. Nggak mau, krek. Ya ucul. Ya ucul tulang belakangnya. Serem banget sih. Chaos mesti ya. Gitu tapi apa ya, di saat memeluk ini yang paling kerasa tuh apa, Wit, menurutmu, Wit? Yang pasti kasih sayang orang tua ya. Yang dulu, makanya yang tadi aku bilang kayak dulu tuh kita kayak nggak ngerasain pas sama orang tua kita kayak gitu. Aku bisa dihitung sama jari kok posisi aku pelukan sama orang tuaku dulu tuh, ya ketika pas bapakku meninggal aku tuh pelukan, terus
ulang tahun, paling momen-momen tertentu ya, Lebaran, ya, tertentu. lebaran. Kita lagi nangis-nangis kayak gitu, ibaratnya kita baru dipeluk. Maksudnya aku pengen kayak membiasakan ke anakku bahwa kita tuh setiap saat bisa pelukan terus, bahkan sampai dia gede aku pengennya kita tetap jalan seperti itu. Walaupun mungkin nanti dia bakalan, aku nggak pengen bikin dia kayak ini tuh hal yang bikin kamu malu di depan teman-teman, aku nggak mau gitu loh. Untungnya suamiku juga support kayak gitu ya, suportif. Maksudnya dia juga tipe apa ya, suka yang peluk anak juga gitu loh. Jadi nggak yang canggung, ngerti nggak sih? Iya, Dis iya, kadang iya, tuh kan agak ribet ya. Maksa. Kita suka meluk-meluk anak kita, niatnya tuh pengen bisa deket sama anak, tapi ternyata suami kita ngopo, peluk-peluk ngopo kayak Iya. gitu loh. Tapi ada beberapa orang Kan tua nggak mungkin yang gitu. takut anaknya jadi ketika kita terlalu sering memeluk anaknya jadi sembarang peluk orang lain Iya. gitu kan. Kapan sih menurut kamu harus memberi pengertian kalau ini yang boleh dipeluk kayak gini nih ibu, bapak, keluarga nggak apa-apa nih, tapi orang lain nggak usah dulu deh gitu. Itu Iya, gimana tuh? semestinya itu ditanamkan dari sekarang sih, Dis. Mumpung mereka juga sudah bisa diajak berkomunikasi ya. Paling Iya. nggak ketika ditanamkan dari dini tuh bisa keinget terus gitu loh sama mereka. Oh, aku bolehnya sama keluargaku, nggak Iya. boleh sama sembarang orang lewat. Ntar tahu-tahu sini ikut om gitu, habis ternyata dia diculik. Iya kan takutnya Kayak gitu juga ya. Cuma menurutku emang pelan-pelan juga, nggak Iya. bisa yang langsung ngerti memang Benar. anak kayak Rumi tuh aku juga soal cebok itu Rumi kan aku bilang Rumi nggak ada yang boleh pegang vagina Rumi kalau selain ibu sama bapak. Iya. Bapak aja cuma boleh sedikit aja, cuma kalau pas bersihin aja. Aku bilang begitu. Kemarin mamaku di sini berapa 2 bulan itu proses mama boleh nyebokin Rumi itu lama banget. Rumi nggak boleh kata ibu. Iya bener tapi ya. Gitu bener, jadi nempel banget tuh di Iya. kepala dia. Tapi kan itu mamaku ya. Akhirnya ya nggak apa-apa. Terus mamaku bilang sama aku bilang sama Rumi akhirnya boleh. Iya, Tapi kan nggak butuh proses cepet, ya. iya. Iya, benar. Butuh proses itu termasuk pelukan juga ya. Berarti Iya. kayak anak tuh harus tahu siapa yang boleh memeluk Nah. gitu-gitu. Pelan-pelan sih, sedini mungkin. Tapi juga jangan sampai itu menjadikan anak juga yang jadi terlalu membatasi juga. Benar. Kali ya. Tapi bayi itu lucu loh. Bayi itu ketika kan mereka udah biasa, mamanya sering kita gendong, digendong sama utinya, digendong sama dedinya. Mereka tuh bisa membedakan mana yang menggendong itu adalah keluarga atau tidak. Bener loh. Jadi ketika Zoe itu digendong sama saudaraku jauh gitu kan, baru datang gitu, sering gendong-gendong, pasti dia nggak pernah namanya diem. Pasti nangis, kayak nggak Iya. nyaman gitu loh. Kayak tidak, kayak gitu. Jadi Iya, dia kayak bisa bedain. Dia kayak punya visionnya ada DNA gitu ya. Langsung di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 d
nangis, aku gendong lagi, ibaratnya kan udah kita peluk di sini ya buat tenangin gitu kan. Dia udah langsung diam, nggak apa-apa. Tapi dipegang lagi, nangis lagi. Iya, emang maunya sama Gitu. yang itu lagi udah Kan hafal udah dia. kebiasaan kan. Sama baunya, sama cara gendongnya. Iya. Kadang tuh dia mungkin. bilang udah terlanjur bau tangan nih sama orang rumah. Aku bodo amat ya. Yang penting tuh anak-anak kita juga gitu. Iya tahu. Terus aku pernah lihat Biar gitu mereka tuh happy. ada peri penidur namanya. Dia adalah Apa tuh? salah satu perawat kalau nggak salah di mana gitu ya. Dia tuh setiap anak yang dipegang sama dia tuh tidur, Wit. Dipegang-pegang sini sama tidur. Anak gue nggak mungkin Nggak bisa lu Iya. gituin Rumi. Nggak ada. Mau lu peri penidur kayak bodo amat, anak gue nggak bisa. Ayo kita buktikan. nggak bisa, nggak mau. Oh tapi di Indo enggak ya? Di luar ya? Di luar kayaknya ya. Terus nih, berikut beberapa aktivitas yang bisa dilakukan selama memeluk bayi untuk meningkatkan perkembangan mereka. Yang pertama, menyanyikan sajak atau lagu pengantar tidur. Oh ya, ini Ini pasti kalau ya. Adi suaranya kan enak nih. Iya. Suaraku jepluk, say. Nggak apa-apa. Suamiku tuh bilang gini loh, kamu tuh kalau nyanyiin anak tuh fals banget loh. Aku bilang, terus aku jadi malas kayak kono wae kowe sing nyanyi. Nggak apa-apa, nanti selera musik anakmu yang bagus tuh berarti yang Bagus kayak kamu. Yang orang-orang di TV-TV itu jelek, Wit. Gitu, Ibuku nomor 1 ya? Iya. Ibuku nomor 1. Terus buat beberapa wajah lucu dan lihat apakah mereka akan meniru. Ini lucu loh, aku pernah loh. Iya. Ya kan, Gimana? kayak aku pernah lagi pelukan gitu kan. Terus tiba-tiba aku bersuara gitu. Terus Rumi ikut-ikut. Bisa gitu. Jadi niru-niru. Iya. Apalagi di usia-usia niru tuh ya. Habis itu bicara tentang kegiatan yang dilakukan apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Oh, ini maksudnya Oh sharing. sambil pelukan. Iya, Sharing. sering banget tuh kayak gitu Ibu juga habis kan. ini mau mandi dulu ya, Iya. gitu-gitu ya. Jadi biar lebih deket juga yang tadi kita bilang, curhat sama anak, biar mereka lebih terbuka sama kita juga sampai gede kan. Betul. Terus pijat bayi saat mereka berada di pelukan mami. Ini benar sih. Dilus-lus Ini kayak, punggungnya gitu ya. Terus mereka lebih nyaman
terus tidur. Iya, Gitu. tidur. Enak banget Berpelukan kalau anak bablas udah tidur ya. Iya, enak Gampang banget. tidur. Ibunya aduh. tetap tidak tidur, ngumbai dan seteliko. Dan nonton Netflix ya kalau aku. Me time ya. Terus Terus? menyandarkan suara yang dibikin sama bayi kayak misalnya dia Oh ya, angge gitu. ikut-ikutan bener. kitanya. Lama-lama kita terlihat bayi ya. Oh, tapi kan terlihat badut. Terus waktu lagi pelukan coba sentuh dan namai bagian-bagian tubuh, bisa sambil belajar juga ternyata, Iya, Shay. bener. Ini tangan adek nih, ini jari nih, Iya. ini kaki nih, ini rambut nih gitu. Terus nanti di pembelajaran berikutnya ketemu kemarin mana tangannya, ayo gitu. Ini mami Lucu gitu, lucu banget ya. Aku jadi banget. kangen punya bayi lagi. Sepertinya kita akan ada good news karena Adis mau hamil lagi. Jangan dulu. Ya Allah. Yeay, sebagai hadiah anniversary selamat Anda akan mumet anak dua. Yeay. Aduh, bagaimana aku bekerja. Ya itulah yang Tapi- aku rasakan sekarang. Semangat ya. Semangat. Juga mams di rumah, pokoknya mumpung anaknya masih mau dipeluk, Ya. banyak-banyak berpelukan. Terus jangan lupa juga Mams Talk Podcast bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Betul. Dan bisa juga Di website doodle.co.id. Yeay, udah ada website gila, canggih Bener. banget Keren banget, keren kan. banget, keren Oh my banget. god, Parah, Doodle parah. udah Keren wangi, canggih. Oh Enak my banget. god, kurang apa coba? Udah banyak banget yang review para selebgram juga loh. Iya gak sih, aku lihat di TikTok. Oh my god, Gitu. gila ya. Gila ya, hebat Keren. banget. Aku bangga sih menjadi bagian dari Mams Talk Doodle. Keren banget, keren parah. Keren Kalau parah. sampai nggak diajak lagi parah banget. Parah banget. Pokoknya anak kita sampai 4 aja kita harus diajak lagi. Terima kasih Mams, sampai jumpa di Mams Talk episode berikutnya. Bye.